Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan yang pasti kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Kembali dengan Bu Sarah yang akan dan selalu membersamai kalian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa bahasa Indonesianya? Gimana? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai fabel. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, yuk kita perhatikan secara seksama mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada pada 3.16, yaitu mengenai menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Bagaimana sih? Masya Allah, semangat yang luar biasa. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kemudian ayat surat keberapa ya dalam Al-Quran yang menceritakan atau yang berkaitan tentang materi kita pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ya, mengenai cerita fabel telah tercantum pada surat Al-A'raf ayat 176. Yuk kita sama-sama membacanya. Kalian siapkan Al-Qurannya ya, dan Bu Sarah juga akan mempersiapkan Al-Qurannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membuka Al-Qurannya? Jika sudah, yuk kita membaca sama-sama. Surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi anak-anak, tentang cerita fabel sudah difirmankan pada ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kata ceritakanlah. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu kembalikan dulu ya Al-Qurannya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, gimana anak-anak? Ada yang tahu tidak pengertian dari fabel? Ya, fabel adalah sebuah cerita mengenai kehidupan hewan yang menyerupai atau bertingkah seperti manusia. Biasanya di dalam cerita fabel itu terdapat pesan moral di dalamnya. Di dalam sebuah fabel terdapat struktur isinya loh. Di sini ada yang tahu tidak struktur isi sebuah fabel itu apa saja sih? Gimana anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali jawaban kalian. Struktur isi dalam fabel terdapat 4. Kalau Bu Sarah menyingkatnya ok dan sik. Yuk kita sama-sama menjabarkan ok dan sik itu apa sih? Kepanjangan dari ok dan sik. O-nya adalah orientasi, K-nya adalah komplikasi, C-nya adalah resolusi, dan K-nya adalah koda. Mari kita sama-sama memperhatikan pengertian dari struktur teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama adalah orientasi, merupakan bagian pendahuluan atau pembukaan berupa pengenalan tokoh dan latar terjadinya cerita. Struktur kedua yaitu komplikasi, merupakan pengenalan masalah hingga terjadinya konflik dan puncak masalah. Struktur ketiga yaitu resolusi, merupakan konflik yang memuncak mulai masuk tahap penyelesaian masalah. Struktur keempat yaitu koda. Pada bagian ini cerita berisi tentang nilai-nilai kebaikan atau bisa kita sebut amanat. Tapi koda di sini boleh ada boleh tidak ya. Anak-anak, mari kita lihat struktur teks fabel pada cerita Kelinci dan Kucing. Kelinci dan kucing
Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci kecil berwarna coklat yang sangat lucu. Kelinci ini tinggal di sebuah lubang yang dijadikan rumahnya untuk tempat tinggal. Kelinci ini dikenal sebagai hewan penakut tapi suka menolong. Di sisi lain hutan ada seekor kucing yang terkenal dengan kenakalannya. Kucing ini tinggal di dalam lubang batang pohon. Pada suatu pagi, kelinci keluar dari rumahnya untuk menikmati udara pagi yang sejuk. Lebih enak nih kalau aku jalan-jalan di hutan, pikir kelinci. Kelinci pun berjalan-jalan dengan senang menyusuri hutan. Di tengah perjalanan ada seekor kucing yang sudah siap menghadang kelinci. Entah apa salah kelinci, kucing hendak menerkamnya. Sontak, kelinci langsung lari. Kucing tidak tinggal diam, kucing mengejarnya. Dengan sangat cepat, mereka berdua berkejar-kejaran. Dengan lincah, kelinci melewati pohon-pohon yang menghalangi jalannya. Begitu juga dengan kucing. Namun, kucing tidak seberuntung kelinci yang dapat melewati pohon-pohon itu. Kucing tersangkut di sebuah pohon karena tubuhnya terlilit akar pohon itu. "Tolong, tolong!" jerit kucing. Mendengar jeritan itu, kelinci langsung menghentikan larinya. Ia menoleh ke belakang, ternyata kucing sudah tak lagi mengejarnya. Dengan sedikit ragu dan takut, kelinci mendekati sumber suara tadi. Sesampainya di sumber suara itu, kelinci melihat ternyata kucing tersangkut di akar pohon. Dengan keberaniannya, ia mencoba menolong kucing. Dengan cakar kecilnya, kelinci bersusah payah melepaskan kucing. Beberapa saat kemudian, akhirnya kucing pun bisa lepas. Belum sempat berkata apa-apa, kelinci sudah pergi meninggalkan kucing. Belum sempat berterima kasih, sudah pergi. "Lain kali sajalah," kata kucing. Kucing pun pulang ke rumahnya dengan keadaan malu karena hewan yang telah dibuatnya ketakutan justru menolongnya. Beberapa hari kemudian terjadi hujan lebat yang membuat rumah kelinci menjadi basah dan rusak. Kemudian kelinci berinisiatif untuk membuat lubang baru. Namun, hendak membuat lubang baru, kakinya terluka karena terkena batu tajam di dekatnya tadi. Kelinci pun hanya dapat termenung. Di saat sedang termenung, kelinci dikagetkan dengan kedatangan kucing. Kelinci langsung hendak berlari karena takut kepada kucing. Namun, kucing langsung mencegahnya. "Jangan lari, kelinci. Aku kesini bukan untuk menakut-nakutimu. Aku kesini ingin berterima kasih sekaligus ingin meminta maaf tentang masalah yang kemarin," kata kucing. "Iya, aku sudah maafin kok," jawab kelinci. "Ngomong-ngomong, kenapa tadi kamu melamun?" tanya kucing penasaran. "Oh, ini aku mau buat lubang lagi, tapi kakiku sakit," kata kelinci. "Oh, kalau gitu aku bantuin kamu ya, sekaligus membalas kebaikanmu waktu itu," tawar kucing. Kelinci mengangguk. Mereka berdua akhirnya saling bergotong royong dalam membuat lubang untuk rumah kelinci. Beberapa jam kemudian lubang pun sudah jadi. "Terima kasih ya kucing, lubang buatanmu lebih bagus dibandingkan buatanku," kata kelinci. "Sama-sama kelinci," jawab kucing. Pada akhirnya mereka berdua pun menjadi sahabat untuk selama-lamanya. Setelah kita membahas mengenai struktur isi pada fabel, saatnya kita menelaah kebahasaan pada fabel. Unsur yang pertama terdapat kata sifat untuk mendeskripsikan karakter pelaku. Contohnya tadi kita lihat ada kata penakut, suka menolong, dan nakal. Unsur yang kedua terdapat kata keterangan, latar waktu, tempat, dan suasana. Tadi latar waktunya pagi hari, tempatnya di hutan, dan suasananya udaranya sangat sejuk. Unsur yang ketiga terdapat kata kerja. Contoh lain dari kata kerja yang ada pada teks yaitu membalas, membuat, berlari. Unsur yang keempat terdapat makna denotatif. Jika sebuah cerita tidak ada makna denotatif atau makna sebenarnya, maka cerita tersebut akan sulit untuk dipahami si pembaca. Unsur yang kelima terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya berbentuk dialog atau ada tanda petik duanya ya. Baik anak-anak ibu yang solih-solihah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 176,
bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk dapat menceritakan sebuah kisah-kisah. Contohnya, kita pada hari ini belajar sebuah cerita mengenai fabel. Anak-anak, tahu gak sih, dengan kita memahami sebuah struktur dan kebahasaan fabel, bahkan jika kita dapat menceritakan sebuah fabel kepada orang lain, sama saja kita sedang berdakwah loh anak-anak. Mengapa? Ya, di dalam cerita fabel yang mana tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa di dalamnya terdapat sebuah amanat, sebuah nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dan ambil hikmahnya untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Khususnya kita sebagai umat muslim, wajib dan harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saatnya kalian yang membuat cerita fabel menurut imajinasi kalian. Dan jangan lupa, sesuai dengan struktur dan kebahasaan cerita fabel itu sendiri. Baik anak-anak, jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian dapat bertanya ke Bu Sarah melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi Ibu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.